Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dwi Finansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tata kelola akuisisi, khususnya bagaimana peran kepemimpinan eksekutif, terutama CEO, menjadi kunci dalam menyelaraskan strategi TI dengan kebutuhan bisnis, terutama di industri properti yang sangat dinamis. Topik ini penting karena dalam konteks akuisisi, keberhasilan integrasi perusahaan tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial, tapi juga bagaimana teknologi mendukung proses bisnis yang ini dicapai. Yang pertama ada pengantar tata kelola akuisisi. Secara sederhana, tata kelola akuisisi adalah kerangka pengaturan dan pengawasan yang memastikan proses akuisisi berjalan dengan transparan, terstruktur, dan memiliki pengendalian risiko yang baik. Dalam akuisisi, banyak hal yang bergerak bersamaan, aspek legal, finansial, operasional, hingga teknologi. Tanpa tata kelola yang solid, proses akuisisi bisa melambat bahkan gagal. Karena itu, penerapan governance yang baik memungkinkan perusahaan untuk pertama mengurangi risiko, yang kedua mempercepat pengembalian keputusan, yang ketiga memastikan juga nilai perusahaan tetap terjaga. Yang selanjutnya ada karakteristik dan tantangan industri properti. Industri properti ini memiliki karakteristik yang unik. Pasarnya sangat dipengaruhi oleh lokasi, regulasi, kondisi ekonomi nasional, hingga tren konsumen. Di sisi lain, teknologi dalam industri ini semakin penting. Saat ini, perusahaan memanfaatkan yang pertama ada analitik pasar, yang kedua digital asset management, yang ketiga ada pemantauan proyek berbasis aplikasi, yang keempat hingga data geospasial untuk pengembangan lahan. Tantangannya adalah memastikan bahwa semua sistem ini terintegrasi atau tidak berjalan sendiri-sendiri dan bisa digunakan untuk mendukung keputusan manajemen. Karena itulah, dalam proses akuisisi perusahaan properti, kesiapan TI ini menjadi faktor yang sangat krusial. Yang selanjutnya ada peran CEO dalam penyelarasan strategi TI bisnis. Disinilah peran CEO atau Chief Information Officer menjadi sangat vital. Seorang CEO tidak hanya mengurus teknologi, tetapi juga menjembatani strategi TI dengan tujuan bisnis. Peran CEO ini sendiri dalam konteks akuisisi meliputi yang pertama memastikan bahwa TI mendukung visi bisnis. Jadi CEO harus memahami arah bisnis perusahaan termasuk tujuan dari akuisisi. Apakah untuk ekspansi, disverifikasi, integrasi vertikal, atau peningkatan aset. Yang kedua, mengomunikasikan strategi TI kepada eksekutif lain. Misalnya CEO menjadi penghubung antara aspek teknis dan keputusan strategis. Yang selanjutnya, menganalisis kebutuhan TI dalam jangka panjang, termasuk apakah sistem yang ada mampu mendukung skala bisnis setelah akuisisi. Yang terakhir, menyusun roadmap sehingga proses integrasi setelah akuisisi berjalan dengan mulus. Dengan peran strategis ini, CEO memastikan bahwa investasi TI benar-benar memberikan nilai tambah bagi akuisisi. Yang selanjutnya ada peran CEO dalam proses akuisisi. Peran CEO ini tidak berhenti pada penyelarasan strategi. Jadi CEO ini juga memiliki tanggung jawab operasional yang penting dalam proses akuisisi itu sendiri. Yang pertama, perannya adalah menilai kesiapan TI dari perusahaan target. Misalkan apa sistem mereka modern atau sudah usang, apakah infrastrukturnya scalable, atau apakah data mereka rapi atau tersebar di berbagai sistem. Penilaian ini juga membantu menentukan risiko integrasi. Misalnya mengidentifikasi potensi risiko. Yang pertama, misalnya risiko keamanan cyber ya. Yang kedua, sistemnya tidak kompatibel, lisensi software tidak legal, atau infrastruktur yang tidak sesuai standar. Lalu, CEO juga merancang strategi integrasi. Yang pertama sih, tentunya CEO harus membuat rencana bagaimana kedua perusahaan akan digabungkan secara teknologi, apakah sistem akan diganti, digabung, atau tetap dipisah. Dan terakhir, memastikan TI mendukung keputusan finansial dan operasional. Karena banyak keputusan bisnis bergantung pada data TI, dengan kata lain, CEO ini berperan sebagai arsitek yang memastikan dua organisasi bisa disatukan dengan efektif.
Yang selanjutnya ada strategi TI untuk mendukung akuisisi. Untuk memastikan akuisisi berjalan dengan sukses, CEO harus menyiapkan strategi TI yang matang. Beberapa strategi efektif antara lain, yang pertama memanfaatkan data analytics untuk due diligence. Data yang akurat membantu menilai kondisi perusahaan target. Yang kedua, membangun platform integrasi agar sistem kedua perusahaan dapat saling terhubung. Tentunya harus ada platform yang bisa mengintegrasi dua perusahaan ini. Selanjutnya, mengutamakan keamanan data, yaitu terutama proses migrasi data sensitif ya. Dan terakhir, mengoptimalkan sistem berbasis cloud yang memungkinkan integrasi lebih cepat dan skalabilitasnya lebih baik. Dengan pendekatan strategi ini, akuisisi tidak hanya berjalan mulus, tetapi juga bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Yang selanjutnya ada risiko TI pada akuisisi. Proses akuisisi selalu membawa risiko, terutama pada aspek teknologinya. Beberapa risiko yang bisa muncul meliputi yang pertama, ketidakcocokan sistem. Dua perusahaan bisa memiliki arsitektur TI yang sangat berbeda. Yang kedua, ada keamanan cyber. Sistem yang baru diakuisisi sering menjadi titik lemah yang mudah dieksploitasi. Yang ketiga, ada keterlambatan migrasi data. Ini sering menghambat operasional setelah akuisisi. Yang terakhir, biaya integrasi yang membengkak. Jika tidak direncanakan dengan baik, biaya TI bisa meningkat drastis. Karena itu, mitigasi risiko harus menjadi bagian prioritas CEO sejak awal. Dan selanjutnya, best practice CEO dalam akuisisi. Untuk mengatasi tantangan dan risiko tersebut, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh CEO. Yang pertama, melakukan audit TI yang komprehensif. Audit membantu memahami kondisi sistem, celah keamanan, dan kebutuhan integrasi. Yang kedua, menyusun roadmap integrasi yang realistis. Roadmap harus menggambarkan urutan pekerjaan, timeline, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, melibatkan semua divisi. Integrasi TI bukan hanya urusan tim IT, divisi operasi, legal, keuangan, manajemen juga harus terlibat. Yang keempat, komunikasi harus transparan. Jadi CEO harus rutin menyampaikan status integrasi kepada eksekutif agar tidak ada kesalahan. Yang terakhir, fokus pada quick wins. Misalnya, mempercepat penyatuan pada data pelanggan atau integrasi email agar manfaat akuisisi cepat dirasakan. Jadi kesimpulannya, sebagai rangkuman, dalam proses akuisisi, terutama di industri properti ini, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola tata kelola dan integrasi teknologi. Seorang CEO memiliki peran yang sangat strategis dalam menyelaraskan TI dengan bisnis, menilai kesiapan teknologi perusahaan target, mengidentifikasi risiko, menyusun strategi integrasi, dan memastikan nilai bisnis dari akuisisi tercapai. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan dapat menjalankan proses akuisisi secara terstruktur, minim risiko, dan memberikan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan bisnis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apa. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.